Shalom Bapak Ibu Saudara. Siap sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita beribadah, berkumpul kembali di rumah Tuhan. Dan pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan pada pagi hari ini kami menyatakan Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara-saudara seiman kami yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, karena Dia baik dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik.
bersyukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami lebih lagi bersorak bagi Engkau. Bebaskan roh setiap kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan, pada pagi hari ini ada orang yang tidak senang akan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Untuk itu segala setan iblis melajat mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersatu hati. Kami tolong patahkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan saja, Roh Kudus aja yang beracara atas setiap kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh lagi memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita. Segala puji. Haleluya. Terima kasih.
Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji nama Tuhan. Mari beri salam kiri kanan muka belakang. Katakan Tuhan Yesus mengasihi kita. Haleluya. Kita percaya meskipun apapun rupa kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus tidak memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Hitam atau putih. Tuhan
Di pertengahan ibadah kita, saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Baik, masih saya tunggu. Baik, jika tidak ada, ruang kesaksian saya tutup dan kita akan mempersiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa dengan kasih Tuhan. Ibu Sunarsi memimpin kita dalam doa persembahan. Mari bersama-sama untuk kepala dan berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, sebagai rasa syukur kami di hadapan kami menganggurkan persembahan di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan mensuci kuduskan Tuhan persembahan kami ini sehingga menjadi asap rumah yang bergaul di hadapan berkenan dan menyenangkan hatimu. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Yang bertugas disilakan. Selamat kembali pada sebuah pagi. Kita akan pujian doa berbagi dalam orang yang berpadu. Di dalam
kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
supaya dapat menjadi berkat bagi kami semuanya, dan Engkau memberkati firman-Mu sehingga firman-Mu ini bisa dimengerti bagi kami semua, termasuk seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 44 sampai 48. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-44 sampai 48. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Pagi ini kita membaca tentang firman Tuhan di dalam Kisah Rasul ini tentang Kornelius berserta dengan semua orang yang bersama-sama dengannya dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Tema kita pagi hari ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Hal yang pertama yang menjadi pemikiran kita, apakah orang Kristen itu perlu dibaptis dengan Roh Kudus? Ya, kita tahu ada dua baptisan, Bapak Ibu Saudara, secara umum. Yang pertama adalah baptisan air, itu sakramen, termasuk perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, itu sakramen kita di gereja kita ada dua sakramen, baptisan air dan perjamuan kudus. Sedangkan ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Apakah orang Kristen perlu menerima baptisan Roh Kudus? Seperti juga semua orang Kristen harus dibaptis dengan air. Hal yang kedua, apa itu baptisan Roh Kudus? Hal yang ketiga, apakah baptisan Roh Kudus itu sama dengan lahir baru? Terus yang keempat, adakah kepenuh dengan roh? Apakah kepenuhan Roh Kudus sama dengan baptisan Roh Kudus? Ya, kita pagi ini belajar sedikit tentang ini semuanya, Bapak Ibu Saudara. Kita membaca ada satu orang bernama Kornelius. Siapa itu Kornelius? Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat pertama. Ini latar belakang dari Kornelius. Kisah Rasul pasal 10 ayat pertama
sampai yang kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan di sini bahwa orang Kristen pada masa ini atau pada masa itu disebut sebagai pengikut Kristus, ya, pengikut Yesus atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, kemudian disebut sebagai Kristen yang artinya pengikut Kristus. Ya. Ada dua kelompok orang percaya, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menerima Yesus atau orang yang percaya kepada Yesus atau orang Kristen. Nah, kemudian Petrus dan kawan-kawan, rekan-rekannya dan orang-orang yang menerima Yesus kebanyakan dari orang-orang Yahudi, dan mereka disebut pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sementara Cornelius ini bukan pengikut Kristus, tapi dia percaya kepada Tuhannya orang Israel. Itu dikatakan bahwa dia takut akan Allah. Kemudian banyak memberi sedekah. Ini bicara masalah uang, Bapak Ibu Saudara. Terus saleh dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dia bukan pengikut agama Yahudi secara resmi, tetapi dia percaya kepada Tuhannya orang-orang Yahudi. Secara resmi, ya, secara resmi Cornelius ini bukan pengikut orang Israel. Secara tidak resmi dia mengikuti. Ya, resmi itu sah. Kalau tidak resmi tidak sah. Kira-kira dimengerti Bapak Ibu Saudara? Ya. Atau kalau kita jelaskan ke Kristen, secara resmi dia, secara KTP, secara pencatatan dia bukan orang Kristen. Tetapi secara iman percaya kepada Yesus, dan saya yakin banyak orang-orang seperti ini. Di KTP dia bukan Kristen, tapi agama atau kepercayaan lain, tetapi di dalam sikap hidupnya sehari-hari dia beribadah kepada Tuhannya orang Kristen. Kira-kira begitu. Gak resmi. Ya, kita kalau menjadi orang Kristen yang resmi, ya kita harus daftarkan itu termasuk di KTP juga kalau di Indonesia, karena di situ ada agama. Tapi Cornelius bukan, dia nggak resmi. Tetapi melihat kondisi dia seperti ini, Tuhan memperhatikan dia, sehingga Tuhan itu menampakkan diri dalam penglihatan kepada Cornelius. Dan kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada Petrus dan memerintahkan Petrus untuk menemui Cornelius. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Yesus kepada Cornelius dan seisi rumahnya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Bahkan ini sangat penting. Kemudian Petrus datang karena diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Dan Cornelius juga sudah mempersiapkan itu. Dia mengumpulkan semua orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian ketika ketemu Petrus, dia berkata, "Tolong sampaikan apa pesan Tuhan kepada kami." Lalu Petrus berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan tentang inti temanya adalah Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara,
di tengah-tengah penyampaian firman Tuhan itu nggak tunggu selesai, di tengah-tengah turunlah Roh Kudus dan langsung memenuhi, membaptis Cornelius dan semua orang yang percaya di situ. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus sekaligus kepenuhan Roh. Dari cerita ini Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengetahui bahwa dalam pandangan Tuhan, ya, bukan dalam pandangan kita manusia, dalam pandangan Alkitab, ya, dalam pandangan Alkitab berarti dalam pandangan Tuhan sendiri, bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting, sangat perlu. Ya. Cornelius saja yang simpatisan tidak resmi, bagi Tuhan itu sangat serius, sehingga dia membaptis Cornelius itu dengan Roh Kudus. Apalagi kita Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Tuhan Yesus. Itu sangat penting. Bagi Tuhan itu serius, sampai-sampai ngirim malaikatnya nemuin Cornelius dan juga mengutus Petrus, karena ini berhubungan dengan pemberitaan firman, pemberitaan Injil. Ini juga berhubungan dengan amanat agung, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Dan pemberitaan Injil ini Bapak Ibu Saudara berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau seluruh dunia belum mendengar Injil, Yesus belum datang. Jadi, apakah penting baptisan Roh Kudus itu? Jawabannya iya, sangat penting. Apakah harus? Maunya Tuhan begitu. Tapi bagaimana dengan pandangan manusia? Kalau di sini ditanya, apakah sudah dibaptis dengan air? Hampir semua mengatakan sudah. Ya. Apakah sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Jawabannya ada yang belum, ada yang bilang sudah, ada yang bilang tidak tahu. Apa itu baptisan Roh Kudus? Lalu apa hubungannya dengan penjelasan Yesus dengan Nikodemus tentang lahir baru? Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan yang pertama kali lahir baru, ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5:17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Ini lahir baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, lahir baru itu ciptaan baru, regenerasi atau ciptaan ulang. Ya, manusia diciptakan baru. Kita lihat juga di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Saya bacakan Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lompat ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Jawab Yesus,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Lahir baru ini, Bapak Ibu Saudara, bersifat batin, rohani. Bicara masalah hati, karakter, kehidupan. Ya, ini bicara lahir baru. Kalau seorang Kristen tidak lahir baru, satu, dia tidak melihat kerajaan Allah, tidak melihat surga. Yang kedua, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya begini, seseorang yang tidak lahir baru, dia tidak selamat. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Barang siapa tidak lewat aku, tidak akan sampai kepada Bapa. Kuncinya ada pada Yesus. Jadi semua orang Kristen harus dipastikan lahir baru. Karena kalau tidak lahir baru, jangankan masuk ke dalam kerajaan sorga, melihat pun tidak. Ya. Tidak selamat Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia terdiri dari 3 ya, yang disebut manusia. Kalau manusia punya badan tapi tidak punya roh, itu namanya mayat. Jadi kalau tubuh nggak ada roh, itu mayat. Tapi kalau punya roh nggak ada tubuh, itu namanya arwah, hantu. Ya, jadi kalau arwah nggak dibilang manusia, karena dia punya roh tapi nggak punya tubuh. Tapi kalau punya tubuh nggak punya roh, juga nggak disebut manusia, mayat. Tapi kalau seseorang punya roh, punya tubuh, tapi jiwanya nggak ada, gila. Ini harus dipahami Bapak Ibu Saudara lah. Kalau sakit secara fisik, kita berobat ke dokter. Kalau sakit secara kejiwaan, kita ke psikiater. Tapi kalau kita sakit secara roh atau hati, atau sakit hati, ada 2. Hamba Tuhan atau pendeta atau dukun. Ini yang harus kita pahami. Lahir baru ini sifatnya batin, roh. Makanya di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu. Hati itu roh. Di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hidup manusia itu ada di dalam roh manusia, atau kata lainnya, hidup manusia itu ada di dalam hati manusia. Jadi orang Kristen itu harus lahir baru. Kenapa? Tanpa lahir baru tidak akan ada keselamatan. Apakah lahir baru dengan baptisan Roh Kudus itu sama atau berbeda? Kita lihat di sini, apa itu lahir baru? Lahir baru itu satu adalah tindakan Allah untuk menghidupkan rohani yang mati karena dosa, sehingga menjadi ciptaan yang baru. Ya, lahir baru itu roh orang yang sudah mati karena dosa. Ingat kutukan Taman Eden, kalau engkau makan buah, maka engkau akan mati. Kematian ada 3, Bapak Ibu Saudara. Kematian pertama, kematian rohani,
Artinya seseorang yang mati itu dia tidak menyadari lagi tentang kehidupan rohani, kehidupan roh. Karena kehidupan roh ini berhubungan dengan spiritual manusia, keyakinan, iman, itu sifatnya rohani. Bahwa Tuhan itu ada, gak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Itu sifatnya rohani. Manusia mengalami kematian atau kehilangan kesadaran rohani. Yang kedua, kematian fisik. Ya, kematian fisik ini secara jasmani, meninggal. Kalau kematian rohani tadi berhubungan dengan kekekalan, keselamatan. Ya, kematian rohani, manusia gak sadar secara rohani dan dia mati kekal di neraka. Kematian yang ketiga itu putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau kematian ketiga adalah manusia kehilangan Tuhan, sehingga manusia mencari Tuhan yang palsu. Nah, jadi kelahiran baru ini berhubungan dengan keselamatan. Jadi rohani kita yang mati ketika kita terima Yesus, diucapkan dengan mulut dan percaya dengan hati, maka kita diselamatkan, roh kita dihidupkan, dilahirkan baru. Ya. Bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita ini diperbaharui. Bagaimana dengan tubuh kita? Tubuh kita akan dikasih tubuh baru. Tiga-tiganya memang akan dipulihkan sama Tuhan, tetapi prosesnya bertahap dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan nanti kita dikasih tubuh baru yang tidak tunduk kepada hukum maut dan hukum dosa. Hukum dosa itu kecenderungan manusia untuk berbuat dosa, sedangkan hukum maut manusia itu harus mati. Ya, kita diberikan tubuh baru nanti yang tidak tunduk pada dua hukum ini. Kita menjadi suci dan kudus sehingga kita bisa melihat Tuhan. Yang kedua, kita punya tubuh yang tidak tunduk pada hukum alam, tidak tunduk pada hukum maut, tidak tunduk pada hukum kematian, dan tidak bisa sakit. Ya. Jadi roh kita dilahirkan baru, jiwa kita dibaharui, tubuh kita diganti dengan tubuh baru. Karena tubuh ini sudah tercemar dengan dosa. Ya. Jadi lahir baru itu berhubungan dengan keselamatan. Yang kedua, fungsi dari lahir baru itu adalah mengubah hati manusia. Dan yang ketiga adalah waktu terjadinya lahir baru. Kapan itu terjadinya? Lahir baru. Lahir baru itu terjadi pada saat orang itu pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah dia mengalami kelahiran baru. Jelas Bapak Ibu Saudara? Pertama kali orang menerima Yesus, pada saat itu juga dia mengalami yang namanya kelahiran baru. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan. Dan syaratnya adalah lahir baru percaya dengan hati, diucapkan oleh mulut. Selamat. Ya, ini definisi lahir baru, kemudian fungsi lahir baru, dan kemudian waktu terjadinya lahir baru. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini semuanya sudah lahir baru. Amin. Bagaimana dengan baptisan Roh Kudus? Baptisan Roh Kudus ini bisa terjadi kapan waktu terjadinya? Bisa bersamaan dengan lahir baru. Itu prosesnya Cornelius. Pada saat dia terima Yesus, pada saat itu pula dia dibaptis dengan Roh Kudus. Dan posisinya terbalik. Urutan yang umum, lahir baru dulu, terima Yesus, setelah itu dibaptis air, baru kemudian dibaptis Roh Kudus. Kalau ini enggak, Cornelius
Dia lahir baru, baptisan Roh Kudus, baru baptisan air. Ya, kalau kita melihat proses dari cerita Cornelius itu menerima Tuhan Yesus. Jadi baptisan Roh Kudus itu waktunya bisa bersamaan dengan lahir baru, bisa juga setelah lahir baru. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, bisa 10 tahun, bisa kalau umurnya 100 tahun ya 100 tahun. Tergantung daripada iman percaya orang itu dalam menanggapi firman. Ya. Baptisan Roh Kudus itu berhubungan dengan orang itu menanggapi firman. Ada orang yang serius, ada yang gak serius, ada yang sungguh-sungguh, ada yang gak sungguh. Ada yang yakin, setengah yakin, ada yang tidak yakin. Kalau kita baca di dalam keempat kitab Injil, Yesus itu mengecam orang-orang Israel, angkatan yang sesat, angkatan tidak percaya. Angkatan tidak percaya dan angkatan sesat itu sama dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus itu disebut sesat. Tapi ketika Yesus marah kepada murid-muridnya karena ombak yang hampir menenggelamkan perahu, Yesus bilang, "Mengapa kamu kurang percaya?" Jadi ada percaya, ada kurang percaya, ada yang tidak percaya. Yang tidak percaya ini sesat. Yang kurang percaya kena teguran. Orang Kristen itu bukan kurang percaya, tapi harus percaya. Karena kurang percaya, Yakobus bilang itu dosa. Dan Ibrani mengatakan tanpa iman gak mungkin berkenan kepada Allah. Ya. Jadi ketika Cornelius mendengarkan firman Tuhan dan mereka menerima itu semuanya dengan sepenuh hati, segera baptisan Roh Kudus itu terjadi. Ya. Kita bicara tentang baptisan Roh Kudus, itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Itu nubuatan Yoel pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak laki-laki perempuan akan bernubuat. Orang tua akan mendapatkan penglihatan. Anak-anak muda akan mendapat mimpi. Bagaimana kalau seorang Kristen, anak Tuhan, dia Roh Kudus turun ke atasnya, lalu dia punya karunia bernubuat, punya karunia mimpi, punya karunia penglihatan. Nubuatan ada 2, Bapak Ibu Saudara. Nubuatan dalam bentuk bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti, dan nubuatan yang bisa dimengerti. Ya, kepenuhan roh. Ya, bahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, dan satu lagi nubuatan yang dimengerti, yang sering disebut dengan karunia bernubuat. Kalau nubuatan yang dalam bahasa yang tidak dimengerti itu disebut bahasa roh. Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ini menyimpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa semua orang Kristen itu harus menerima baptisan Roh Kudus. Apakah orang yang lahir baru itu tidak ada Roh Kudus? Ada. Karena kita mengatakan tidak ada satu orang pun dapat menyebut Yesus itu Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kepenuhan itu seperti gelas yang diisi air. Ada yang sedikit, ada yang seperempat, ada yang setengah, ada yang hampir penuh, ada yang penuh, ada yang melimpah keluar saking itu nggak muat. Makanya Alkitab menggambarkan tubuh manusia itu seperti bejana. Ya. Kalau saya terjemahkan supaya mudah dimengerti, tubuh manusia itu seperti vas
baskom supaya mudah dipahami. Dan itu diisi dengan air. Jadi orang yang lahir baru itu dia punya Roh Kudus, tapi Roh Kudusnya sangat sedikit. Ingatkan 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan bodoh. Yang satu punya api dan minyak, itu yang bodoh. Yang bijaksana dia punya api dan minyak, dia punya cadangan minyak. Api, terang cahaya yang memanifestasikan kehadiran kuasa Tuhan, sedangkan minyak itu pengurapan Roh Kudus yang gak pernah habis, ada cadangannya. Ibarat ada orang Kristen yang dapat air itu Roh Kudus lah, lambang Roh Kudus itu air. Ada orang Kristen yang dapat air, dapat Roh Kudus, tetapi ada orang Kristen yang dapat mata air. Nah, orang yang lahir baru adalah orang Kristen yang dapat air dalam 1 gelas. Tapi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah orang yang mendapatkan mata air. Nah, kalau dapat mata air kan gak pernah kekurangan air. Kira-kira begitu orang yang lahir baru dengan orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya. Fungsi baptisan Roh Kudus apa itu? Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi orang yang belum dibaptis dengan Roh Kudus, dia tidak mempunyai kuasa. Dia hanya selamat. Orang yang lahir baru itu hanya selamat tapi tidak punya kuasa. Itu perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Makanya ada orang yang mendoakan orang sakit disembuhkan, ada juga orang Kristen yang mendoakan orang sakit tidak sembuh. Kenapa lah? Aku ngusir setan kok nggak pergi-pergi? Tapi kenapa sih aku ngusir setan pergi? Ya itu tadi masalahnya kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kuasa itu ada 2, otoritas. Ya, kuasa itu berbicara tentang otoritas. Kita ini sebagai wakilnya Tuhan di bumi berbicara atas nama Tuhan. Ya, itu seperti duta besar. Pada saat kita menerima Roh Kudus, maka perkataan kita ini, ucapan kita, tindakan, perbuatan kita itu adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita yang bisa dibaca, dilihat, didengar oleh banyak orang. Sehingga kata-kata yang kita ucapkan ini, Bapak Ibu Saudara, kuasa-kuasa spiritual yang berhubungan dengan kuasa roh jahat itu harus tunduk. Karena kita berbicara dengan Tuhan Yesus berbicara itu sama. Makanya Yesus memerintahkan bahwa murid-muridnya itu gak boleh memberitakan Injil sebelum mereka menerima Roh Kudus. Tunggu di Yerusalem, tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Roh Kudus itu sudah turun, barulah memberitakan Injil. Ada orang Kristen memberitakan Injil, tapi dia
dia tidak punya otoritas terhadap setan-setan. Karena setan ini berada di balik penyakit, berada di balik orang-orang yang berbuat dosa. Di baliknya adalah iblis, roh jahat. Setan-setan itu berada di balik kutukan, peperangan, kebencian, tidak bisa mengampuni. Mereka itu roh jahat yang bekerja di antara manusia, dan mereka itu sangat menentang. Kalau di sorga iblis itu berusaha menurunkan Tuhan dari tahtanya di sorga, gagal dia, dilemparkan ke bumi. Di bumi iblis itu berusaha menentang atau menurunkan Tuhan dari tahtanya di hati manusia dan mengambil penyembahan itu kepada iblis. Iblis tidak peduli manusia itu agama apa, apapun itu boleh, mau agama apa saja boleh, tapi satu yang iblis tidak mau, orang itu datang sama Yesus, percaya Yesus, terima Yesus, itu yang tidak boleh. Dan kita berhadapan dengan kuasa seperti ini. Makanya orang-orang Kristen itu harus dibaptis dengan Roh Kudus supaya dia punya otoritas dan kuasa. Kuasa dinamit yang menghancurkan batu. Hati manusia yang keras itu, yang nolak Yesus itu, kuasa untuk menghancurkan penolakan akan pemberitaan Injil. Kita tahu banyak orang yang menolak Yesus, menolak Injil. Nah, kita diberikan kuasa untuk menghancurkan hati yang kayak batu, yang keras, yang menolak itu, sehingga orang itu bisa mendengar, bisa menerima, bisa percaya. Kuasa yang kedua itu bicara tentang otoritas, pendelegasian kekuasaan yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Artinya setiap ucapan dan tindakan orang-orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus itu bukan hanya mempengaruhi alam sekitar, kanan kiri muka belakang kita, tapi jauh sampai ke sorga pengaruhnya. Apa yang kita ucapkan pada saat Bapak Gembala di sini memberkati jemaat, otoritas itu Bapak Ibu Saudara, jemaat diberkati dan sorga menurunkan berkat atas jemaat. Tapi bagaimana kalau pendetanya mengutuki? Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Jelas pengaruh. Mengangkat tangan, terkutuklah. Wah, celaka Bapak Ibu Saudara, celaka. Karena yang diucapkan itu di sorga juga berlaku. Tapi ini hanya berlaku bagi hamba Tuhan yang benar. Kalau hamba Tuhan yang nggak ada Roh Kudusnya, mau dia ucapkan 10 kali kutukan, 100 kali kutukan, gak bakal mempan Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak punya otoritas itu. Makanya Tuhan berbicara, orang Kristen itu hati-hati dalam berbicara. Lebih baik sedikit berbicara, banyak dengar. Di dalam banyak perkataan terdapat banyak pelanggaran. Anak Tuhan gak boleh banyak bicara, bahaya. Banyak dosa. Hati-hati. Seperti pejabat-pejabat di pemerintahan bisa korupsi Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia dikasih tugas oleh pemerintah kepada pejabat, kamu tugasmu ini. Dia bisa menyalahgunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri, ya korupsi. Begitu pula hamba-hamba Tuhan yang diperlukan dengan Roh Kudus, yang sudah dipercayakan oleh Tuhan Roh Kudus, dia juga bisa menyalahgunakan wewenang itu, yang namanya mencuri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Maka
otoritasnya dicabut Bapak Ibu Saudara, dibuang kayak Saul. Saul kan dibuang sama Tuhan. Gara-gara lihat Saul dibuang itu makanya Daud ketakutan. Lalu dia bikin suatu doa yang ditulis di dalam kitab Mazmur. Jangan buang aku dari hadapanmu dan jangan ambil rohmu daripadaku. Ya kan itu doa Daud karena ketakutan. Dia bikin dosa yang direncanakan, membunuh, berzina. Dia ketakutan. Dia teriak sama Tuhan, minta ampun, jangan ambil rohmu daripadaku, jangan buang aku. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menyalahgunakan kewenangannya, ya dicabutlah kewenangannya itu, otoritasnya, dan dia dibuang sama Tuhan. Kalau dibuang ya nggak selamat Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang baptisan Roh Kudus, bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Ya, perbedaan baptisan dengan lahir baru. Lahir baru itu berhubungan dengan keselamatan, masuk surga. Tapi kalau baptisan Roh Kudus itu tidak bicara tentang keselamatan lagi, tapi bicara tentang otoritas orang-orang percaya di dalam Tuhan. Bicara tentang kuasa. Kemudian baptisan Roh Kudus itu bicara tentang waktu, ya itu tadi bisa bersamaan dengan lahir baru, bisa sesudahnya, tergantung dari sikap iman orang itu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini pentingnya baptisan Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, ada beberapa hal yang dia ungkapkan. Yang pertama, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam tanganku. Itu di Matius. Pergilah ke segala bangsa, jadikanlah mereka muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu pesan Yesus sebelum dia naik ke surga. Di Kisah Rasul pesan Yesus kepada murid-muridnya yang lain, tunggu di Yerusalem sebelum engkau memberitakan Injil. Tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam Markus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Orang percaya ini adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam arti baptisan, ya. Orang lahir baru dia punya Roh Kudus, tapi takarannya kecil. Tapi baptisan Roh Kudus itu takarannya besar. Dan baptisan Roh Kudus itu adalah awal Bapak Ibu Saudara. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, berapa kali baptisan Roh Kudus? Seperti baptisan air sekali, begitu pula baptisan Roh Kudus itu hanya sekali. Dan setelah itu apa yang terjadi? Hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus maksudnya. Kalau baptisan Roh Kudus sekali, tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang. Ya, jadi orang Kristen itu setelah dia dibaptis dengan Roh Kudus, dia hendaklah penuh dengan Roh sampai akhir. Ya, jadi perlu kita kepenuhan. Hari ini penuh Roh Kudus, besok itu seperti kita mengisi kekuatan. Kayak HP yang kehabisan baterai, itu perlu dicas supaya kembali normal. Karena banyak tekanan di dalam hidup kita ini yang membuat batin kita, hati kita, pikiran kita kacau balau, stres. Saya waktu tes psikologis kejiwaan, waktu disuruh jadi hamba Tuhan kan ada mau tes kejiwaan, jangan-jangan nanti gangguan jiwa, ya. Jadi hamba Tuhan itu harus tes kejiwaan. Ada yang mau sama Tuhan disuruh tes kejiwaannya, nggak mungkin hamba Tuhan itu gila. Tapi
karena itu syaratnya Bapak Ibu Saudara, saya ditanya oleh ibu yang mengetes saya itu, hamba Tuhan bisa gak stres? Mikir saya, hamba Tuhan kan banyak khotbah supaya orang gak stres kan? Ya kan? Kasih firman supaya gak stres. Lalu ditanya, hamba Tuhan bisa stres juga? Terus saya bilang, oh ya bisa, sangat bisa sekali. Lalu buktinya apa? Ya Elia kan stres sampai minta mati. Itu stres. Hamba Tuhan bisa stres, Bapak Ibu Saudara. Yesus di taman Getsemani, ingat, sampai keluar keringat darah. Itu tingkat stres yang luar biasa tinggi yang dicapai tubuh manusia, sampai keringatnya darah. Itu udah puncak itu. Makanya waktu Yesus di taman Getsemani itu, yang berharap 3 muridnya itu dukung dia, akhirnya Tuhan utus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan juga bisa stres. Makanya kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus ini bagi orang yang sudah dibaptis. Setiap hari, kalau perlu setiap saat, itu lebih bagus lagi. Hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus, jangan mabuk anggur. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami tentang firman-Mu, dan kami boleh mendengar tentang itu semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa, oleh karena kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena cinta-Mu ya Tuhan, kami boleh menerima firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami, tubuh, jiwa, roh kami. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau lindungi, jaga, pelihara seluruh sidang jemaat-Mu, dan Engkau tolong mereka di dalam kesusahan dan kesukaran. Dan firman-Mu ini Tuhan membangun hidup seluruh sidang jemaat-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi Engkau. Kami serahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati ya Tuhan, dan Engkau memberi kami kekuatan. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang mundur Tuhan Engkau panggil kembali, yang jatuh Engkau bangunkan Tuhan, supaya bertobat. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke pelaksanaan perjamuan kudus, terlebih dahulu saya memberikan informasi bahwa di dalam tempat itu ada dua kelompok. Yang pertama itu sudah ada rotinya yang di atas. Nah, kemudian yang kedua, rotinya tidak ada, tapi disediakan ada tempat khusus. Jadi nanti supaya tidak bingung. Baik, saya undang Bapak Advento Tambunan, berikut Pak Kiono, Pak Suki Luandes untuk melayani
Haleluya, saudara, kita sama-sama berdiri yang bisa kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Engkau tidak hanya berbicara dari hati ke hati untuk manusia, tetapi Engkau mau bersama-sama kami melalui perjamuan kudus yang sebentar akan kami lakukan. Bapa, kami percaya Tuhan telah membayarkan kami sekalian agar melalui keterlibatan kami semua kami mengalami sesuatu yang baru. Kami betul-betul mengalami pemulihan secara total. Kami direstorasi oleh Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Untuk itu kami nyatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kuasa ilahi turun atas roti dan anggur, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa yang besar untuk memulihkan hidup kami semua. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan sambil punya salam.
bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kami sekalian. Dan Bapa, kami percaya sekali lagi melalui keterlibatan kami dalam pertemuan kudus ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang luka terbalut hari ini, yang berbeban berat, Tuhan hadir secara pribadi untuk menopang kami sekalian, sehingga kami dapat melalui semua pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam kesempatan ini kami juga terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Bapa, kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau hanya sejauh doa. Engkau bersama-sama mereka. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik buat mereka, sehingga apapun yang menjadi rintangan saat ini, Tuhan tolong, sehingga di lain kesempatan mereka bisa bersama-sama kami di sini untuk menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sangat merindukan Bapa, agar sorak-sorai pujian penyembahan kepada Tuhan naik ke hadapan hadirat-Mu, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan melalui bangsa ini. Untuk itu Tuhan, kami percaya Allah memberikan semangat baru di dalam kehidupan semua denominasi gereja dan orang-orang kudus, sehingga kami bergandeng tangan untuk memberitakan Injil Tuhan, sehingga pemerintah yang ada sekarang ini dari pusat sampai ke daerah, bangsa ini semuanya mendengar firman Tuhan, dan mereka mau percaya, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kau juga telah memberkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat-Mu yang berlimpah. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena Tuhan ada di sini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan kita sudah menerima
tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan kembali kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada saudari Aprimidarti. Silakan untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran Firman yang sudah kami berikan Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, kembali kami akan memberikan persembahan persepuluhan pembangunan Tuhan. Kiranya Bapa, apa yang kami berikan Bapa boleh menjadi kemuliaan Tuhan dan berguna bagi pekerjaan dan jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Yang bertugas, salam bersama semua. Kita akan puji, kita kembali berbagi yang lain. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari Jumat. Ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 Agustus yang akan dilayani oleh worship leader oleh saudari Aprimidarti SPD, pemusik oleh saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh saudara Asari Agustian, operator LCD oleh saudara Samuel Febrian. Untuk hari Sabtu ada ibadah keluarga dan ucapan syukur di tempat keluarga Bapak Alfred STMT jam 5 sore. Diharapkan kehadirannya bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama keluarga Bapak Alfred mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan untuk hari Sabtu
ibadah WBI dan ibadah pemuda digabung di ibadah keluarga dan ucapan syukur. Jadi tidak ada libur tapi digabung ke ibadah keluarga. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 kita kembali beribadah di tempat ini dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Ibu Titin Sumarni, singer oleh Bapak Pepar Dede, Saudari Teresia Nurtariana, dan Saudari Dewi Sulastri ST. Kemudian pembicara penonton oleh Bapak Alfred STMT, petugas persembahan oleh Bapak Lin Haian dan Bapak Purwanto, operator LCD oleh Saudari Maria Angelina, penerima tamu oleh Bapak Purwanto dan Ibu Anita Diah Distiani. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu di jam yang sama, yaitu jam 8.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 9 pagi. Dan pada tanggal 9 Agustus 2026 ada rapat panitia Natal. Jadi bagi Bapak Ibu sudah tergabung dalam kepanitiaan, diharapkan kehadirannya setelah ibadah. Dan setelah ibadah ini ada persembahan tali kasih. Jadi bagi wanita Gereja Betel Indonesia di tempat ini harap bertahan sebentar. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari sehingga kita sama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Dan sebentar Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Engkau terus menyertai seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini, agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada gilirannya nanti Bapa, Kau tuntun kembali kami sekalian untuk datang ke tempat ini menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkatan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadanya dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati. Dia bisa tidur di sebelah, puji Tuhan.